Assalamualaikum. Warahmatullah. Saya mute semuanya, saya mute sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada ma khalaqta wa razzaqta wa ahyayta ila yaumin tab'asu man afnait. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, bukan saatnya lagi dengan lisan. Bukan saatnya lagi dengan pikiran, yaitu translationnya segala puji bagi Allah. Tapi kita ucapkan alhamdulillah dengan hati kita yang paling dalam. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji adalah milik Allah Azza wa Jal. Maka aktifkan akal kita dengan tauhid rububiyah, dengan deep thinking, dengan logical thinking kita melihat alam semesta serta seisinya, kita kembalikan kepada yang satu, termasuk tidur kita, nafas kita, semua dikembalikan pada yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita berpikir tidak ada satu pun yang kita miliki, semua adalah milik Allah. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah dengan menyadari bahwa ya Allah, memang satu-satunya yang aku puji hanyalah Allah. Kita dipuji oleh manusia, tidak layak pujian itu. Karena dua hal. Pertama, karena kita dapat titipan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Titipan apa kita diberikan? Hidup. Alladzi ahyana. Dialah yang menghidupkan kita semua. Kita ditutup. Ditutup apa? Kita ditutup aibnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kita. As-Sattar, yaitu Allah yang maha menutup. Bayangkan apabila segala sesuatu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan malu. Ternyata kita banyak sekali dosa-dosa kita, aib-aib kita. Maka tidak mungkin menepuk dada. Subhanallah. Memang segala puji adalah milik Allah. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa langit dan bumi serta seisinya dikembalikan pada yang satu, namanya tauhid rububiyah. Langit dan bumi serta isinya yang memiliki satu, tauhid rububiyah. Yang mengatur satu, tauhid rububiyah. Wahid adalah satu, tauhid mengembalikan pada yang satu. Rabbun adalah yang mengatur, yang memiliki, yang menghidupkan. Tauhid rububiyah. Selanjutnya yang dipuji hanyalah satu, tauhid uluhiyah. Ilahun adalah yang dipuji, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang disembah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dibesarkan, tidak ada yang disanjung-sanjung, kecuali hanyalah Allah. Maka tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Kalau hati kita asah terus-menerus, maka kita akan merasakan namanya titik nol. Titik tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak punya daya apapun kecuali hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Jangankan kekuatan, daya, keberadaan kita pun tidak ada apa-apanya, karena keberadaan kita hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan salawat. Bukan hanya salawat kita di dalam lisan kita, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham, salawat adalah bentuk apresiasi kita kepada manusia yang diagungkan, yang dimuliakan, yang maksum oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Khairul Anam, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan kita, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam salat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berikanlah salam salat kepada beliau. Artinya inilah bentuk apresiasi. Maka apresiasi kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW kita ekspresikan dengan salawat. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Cinta. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Maka cinta kita kepada Allah, cintanya Allah kepada kita sangat tergantung cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan cinta kepada kita apabila kita mencintai Rasulnya, utusannya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sebelumnya tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Terus tidak akan bosan-bosan. Siapa di antara kita yang bangun pagi tadi tanpa doa, dan siapa di antara kita yang bangun pagi duduk terdulu kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna dan seterusnya. Atau hanya minimalis alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Atau hanya minimalis bangun tidur alhamdulillah. Atau minus bangun tidur langsung ke WC. Ini adalah apakah ilmu yang kemarin kita sudah bahas, kita praktekkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal, tanpa perbuatan, laksana pohon tanpa buah. Maka marilah kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu tidak bermanfaat. Kita praktekkan. Subhanallah. Latihlah diri Anda dengan melihat segala sesuatu dikembalikan kepada yang satu. Melihat segala sesuatu yang dipuji hanyalah satu. Melihat segala sesuatu dikembalikan kepada yang satu, yaitu tauhid rububiyah. Yang mencipta ini satu, yang mengatur ini satu. Subhanallah. Di depan saya ada coklat, ada air putih, ada kopi, ada teh, ada apapun di depan Anda. Saya tidak tahu. Subhanallah. Mungkin ada susu, mungkin ada yogurt. Lihatlah ini, bukan hanya yogurtnya, bukan hanya susunya, bukan hanya coklatnya, bukan hanya kopinya. Anda lihat, langsung ada menyebut yang dipuji hanya satu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Biasakan seperti itu. Bayangkan, ikhtilaful lail wan nahar. Barang kita sudah membahas ayat suci Al-Quranul Karim. Ketika Allah menerangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Langsung diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ciptaan langit dan bumi, bayang. Kita disuruh berpikir tentang langit dan bumi. Inilah gambaran di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah membimbing kita hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin. Kita lihat langit, langsung menitikkan air mata. Anda naik mobil, menatap depan Anda, pasti Anda akan melihat langit. Kita keluar rumah, pasti kita akan menatap langit. Subhanallah. Ketika kita melihat langit, ya Allah betapa dahsyatnya. Begitu tegak tanpa tiang. Kita lihat hamparan bumi, Allahu Akbar. Biasakan itu. Akan tetapi kita lihat langit dan bumi biasa saja. Apalagi ikhtilaful lail wan nahar. Silih bergantinya siang dan malam. Baru kita memahami kenapa setelah sholat subuh tidak ada sholat. Kenapa setelah asar tidak ada sholat? Tidak ada sholat. Karena kita disuruh deep thinking. Tanda kebesaran Allah yang dahsyat sehari-hari yang tanpa kita sadari adalah silih bergantinya siang dan malam.
Pergantian siang dan malam itu tanda kebesaran Allah yang tadinya gelap. Mungkin sekarang di Jakarta masih gelap, lama-lama terang benderang tanpa ada listrik, tanpa ada lampu. Itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Selama ini kita kemana? Selama ini kita ngeliat siang biasa, pagi biasa, malam biasa. Biasa, 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 biasa. Tidak mengaitkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kufur. Ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan pakai kertas. Kemarin kita sudah praktekkan dengan kertas. Ya. Sesuatu yang menutup itu adalah kufur, cover. Ketika kita lihat langit adalah langit, kacamata Anda ada kekufuran. Cover maksudnya, ketutup. Ketika kita lihat bumi adalah bumi, kacamata kita tertutup. Tidak ada tauhid. Ketika kita lihat malam dan siang biasa saja. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya kita praktekkan, kita stop dulu share-nya sini. Ini kemarin kita praktekkan dengan tangan. Kita tutup. Kita ngeliat, ini tangan saya. Makan menutup ini namanya kufur. Tapi kita buka, ini dari Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tauhid rububiyah. Dari Allah. Yang mencipta tangan ini Allah. Yang menggerakkan ini tangan adalah Allah. Maka ketika kita melihat ini adalah Allah Azza wa Jalla, ini milik Allah, maka kita lihat ini milik Allah, maka yang dipuji siapa? Allah Azza wa Jalla. Sekarang memuji tubuh kita berarti dia tertutup kufur. Maka ada istilah kufur, nikmat lain syakartum la'azi dan walin kafartum. Kalau kalian bersyukur, nikmat aku akan tambah. Walin kafartum, Anda tutup, inna azabi lasyadid. Kok ada azab? Kalau Anda kufur, sungguhnya azab aku amatlah pedih. Maka orang yang sombong itu terazab dengan dirinya sendiri. Inilah saya, tubuh saya cantik, tubuh saya ganteng, tubuh saya hebat, saya punya harta, saya punya jabatan, saya merasa punya. Maka dia gampang tersinggung, dia gampang berkeluh kesah, dia mudah mengumpat, dia mudah menghina orang. Siapa sih dia? Keren saya, apa sih? Dan terus dia tersiksa dengan cara berpikirnya. Maka para selebritis yang merasa hebat, yang merasa tenar, itu kebanyakan sakit jiwanya. Para penguasa, para pejabat, mayoritas sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia tidak merasa ini milik Allah, ini merasa milik aku. Si ABCD dipanggil oleh presiden, calon menteri, dengan gagahnya, jalan teng, gagahnya. Kalau orang beriman, astagfirullah. Di hadapan calon presiden dengan calon menteri, ya Allah, nampaknya saya tidak mampu karena ini amanat yang berat di hadapan Allah, berat di akhirat. Ini tidak dengan bangganya, subhanallah. Karena merasa ini milik aku, lihatlah saya. Seorang menteri, lihat saya seorang presiden. Astagfirullah. Maka dia tersiksa. Batinnya itu tersiksa. Maka itu, dalam tanda kutip, dia diberikan neraka dalam tanda kutip sebelum neraka beneran. Sebaliknya orang-orang yang betul-betul berzikir dengan hatinya ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, maka dia tidak sombong. Sampai pun dia mempunyai titel, dia tutup itu titel. Tidak menunjukkan ini doktor 1, doktor 2, PhD. Dia malu mengucapkan itu. Kenapa? Karena ucapan itu hanyalah berangkat dari hawa nafsunya. Who am I? Inilah saya. Tapi kalau orang bertakwa, who is Allah? Bukankah kita nanti di dalam kubur, ketika kita di dalam kain kafan dan kubur, tidak pernah ditanya siapa namamu, tapi man rabbuka? Rabbun, rububiyah. Siapa yang mencipta kamu? Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang mengatur kamu? Allahu Rabbi. Raditu billahi Rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku yang menciptakan aku, Tuhanku yang menghidupkan aku. Itu namanya tauhid rububiyah. Cara berpikir ini tidak mudah. Kok tidak mudah? Karena ada hawa nafsu. Dan setan sudah bersumpah, saya akan tutup manusia cara berpikirnya. Saya akan tutup. Maksudnya apa? Wala tajidu aktsarum syakirin.
Kemarin kita sudah singgung ayat ini. Saya akan goda manusia agar tidak bersyukur. Bukan saya akan goda manusia agar berzina, agar manusia itu korupsi, agar manusia itu bohong, agar manusia... Tapi aku goda mereka agar tidak bersyukur. Karena ketika tidak bersyukur, semua maksiat akan berjalan. Maka ketika pikiran kita ditutup, kufur, ini milik aku, ini milik aku. Oh langit, oh bumi, oh siang, oh malam. Melihat makanan kita adalah makanan kita. Melihat tubuh kita adalah tubuh kita. Melihat rumah kita, rumah saya. Oh kendaraan saya. Oh dan seterusnya. Maka kita buka tauhid rububiyah. Subhanallah. Dikembalikan kepada Allah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Maka semua dari Allah yang punya, yang mengatur. Subhanallah. Bukankah kita lihat orang-orang yang beriman masih di atas kasur, geliat, belum sholat subuh. Kalau ada sensus, mungkin mayoritas belum bangun. Bicara hitung-hitungan antara yang sudah bangun dan yang belum bangun. Kenapa? Yang belum bangun karena merasa tubuh milik saya. Waktu milik saya, terserah saya. Siang dan malam milik saya, aku yang ngatur. Nanti juga siang, nanti juga malam. Belum tentu dia ketemu malam lagi. Bisa saja dia bangun jam 7 dia wafat. Bisa saja dibangun nanti jam 6 dia wafat. Karena merasa waktu milik aku. Sampai pun orang yang sholat di masjid, dia datang ke masjid. Dia merasa waktu milik aku. Maka sholatnya Allah. Maka silih berganti siang dan malam adalah tanda tentang waktu. Dan waktu itu tidak mungkin terulang. Baru kita memahami hadis Rasulullah SAW. Salat itu adalah salat yang terakhir. Karena salat subuh sekarang selesai dan kita salat subuh selesai, itulah salat subuh yang terakhir untuk hari ini, tanggal ini. Salat subuh yang ke depan, ya tanggalnya berbeda, harinya yang berbeda. Di sini menunjukkan bahwasanya waktu itu berjalan dan tidak akan terulang. Lau anna lana karratan. Orang-orang yang di akhirat dan mereka gagal dalam kehidupan dunia, Allah balikan aku ke dunia. Kembalikan lagi waktu. Tidak mungkin. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memahami bahwa apa yang kita lakukan saat ini sudahkah sesuai dengan apa perintah Allah, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Semakin tertutupnya tauhid rububiyah, semakin tertutupnya tauhid uluhiyah. Semakin Anda ini milik aku, milik aku, milik aku, milik aku, milik aku, maka yang dipuji adalah aku. Tidak ada Allah. Subhanallah. Baru kita paham, orang yang beriman itu selalu ini milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ketika ada orang bersyukur kepada kita, terima kasih, syukron. Jawabannya afwan. Mengapa demikian? Kenapa jawabannya maaf? Suatu hari, waktu hajian, ada nenek-nenek di daerah Mina membawa koper. Saya bergegas langsung angkat kopernya. Kemana, Nek? Oh, ke sana. Ini orang Arab. Saya bawain. Sampai di sana dia bilang, syukran ya bini. Terima kasih wahai anakku. Ini menunjukkan kedekatan. Afwan. Kok bisa begitu? Karena ketika dia berterima kasih kepada kita, maaf. Karena syukur itu hanyalah milik Allah. Aku tidak patut dipuji. Maaf. Itulah bahasa Arab. Saya ilustrasikan, apabila Anda punya rumah, sampingnya adalah seorang yang kaya, tiba-tiba ada orang membawa parcel. Taruhlah samping rumah saya Pak Ahmad. Tiba-tiba orang yang membawa parcel itu datang ke rumah saya. Assalamualaikum, Pak, ini parcel. Masuk, saya taruh ya, ini rumah Pak Ahmad kan? Padahal bukan, ini adalah rumah saya. Yang benar mengatakan, mohon maaf, ini bukan rumah Pak Ahmad. Rumah Pak Ahmad di situ. Harusnya seperti itu. Maaf. Itu sama ketika Anda mendapatkan sesuatu, maaf, ini bukan milik saya, tapi milik Allah. Nenek tadi mengatakan syukran, maaf.
Ini milik Allah. Saya bergerak dengan tenaga saya. Itu dari mana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah. Allah yang ngasih kekuatan saya. Maka yang dipuji adalah Allah. Mohon maaf, bukan saya. Bahkan ketika ada ide, gerak Arifin, bantu orang itu. Ayo gerak. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang ngasih ide? Itu Allah. Maka Allah yang dipuji, bukan saya. Mohon maaf, syukuran, afwan. Itu maksudnya. Subhanallah. Begitu dahsyatnya ajaran agama Islam. Tidak merasa punya ide kita. Anda punya kepandaian. Anda mempunyai titel. Sampai pun PhD. Sampai pun doktor. Jangan menunjukkan who am I. Kadangkala orang tidak punya titel yang banyak. Kemudian titelnya tidak dicantumkan dalam acara. Dia marah. Astagfirullahaladzim. Apa yang Anda harus marah? Kenapa marah? Bukankah Anda lahir tidak punya apa-apa dan akan kembali pada Allah tidak punya apa-apa? Subhan. Ini yang harus kita pahami. Baik, itu khilaful lail wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kalimat wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas zaman dulu adanya antara negara dan negara ekspor impor itu dulu dengan kapal. Bagaimana kapal ini bisa berlayar dengan kekuatan dari Allah? Subhanallah. Di sinilah yang disebut dengan yanfa'un nas. Kita mempunyai barang-barang yang tidak kita miliki daerah ini dari sana. Kalau dulu orang dengan ontanya, dengan kudanya dia berjalan, subhanallah, dia jualan. Kemudian sekarang dengan kapal laut, zaman sekarang dengan pesawat. Itu berjalannya kapal laut itu bukan karena kehebatan kita. Betul, dengan allamal insana ma'lam ya'lam. Manusia diberikan ilmu yang mana dia dari awalnya tidak tahu. Dibikinlah perahu, subhanallah. Tapi perahu itu digerakkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita melihat segala sesuatu bergerak karena aku. Sampai pun kendaraan kita. Mobil itu dengan mesin, betul. Yang saya sedihkan ada orang ceramah, kalau melihat mobil nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh Masya Allah. Nggak. Karena ini ada campur tangan dengan manusia. Innalillahi wa rasul. Semua totalitas dari Allah. Campur tangan manusia, siapa yang menggerakkan manusia? Siapa yang ngasih ilmu pada manusia? Allah. Kita mempunyai ilmu, kita mengingat sesuatu, itu pun karena kekuatan dari Allah. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Karena adanya perdagangan akan membuat kita banyak manfaat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala disuruh melihat segala sesuatu, kita disuruh untuk melihat segala sesuatu. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha. Allah. Kita kadang-kala melihat segala sesuatu mati, nggak mungkin ini hidup. Tapi Allah menurunkan air. Dan kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang musim hujan di Jakarta ini musim hujan. Siapa yang bisa melihat hujan dengan berzikir? Ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Berzikir apapun. Jangan dibatasi, kalau hujan boleh mengatakan Allahu Akbar. Tapi kalau ada campur tangan manusia, jangan Allah Akbar, tapi Masya Allah. Ini siapa yang mengajarkan? Tapi beredar di WA Group. Anda ekspresinya bebas. Allah. Sampai pun pakai bahasa Jawa pun boleh. Ya Allah, Gusti Allah, apa ya, Tuhanku yang maha besar, boleh. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Batak, apapun. Yang penting ekspresi hati. Yang penting. Bagaimana Anda melihat hujan itu bukan hal yang kecil. Karena menghidupkan triliun-triliun makhluk. Dari rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang kecil yang semua. Sampai pun lumut, sampai pun binatang-binatang, serangga, semua hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kalimat maut di sini menunjukkan Allah al-muhyi. Jadi setelah mati, tanah itu menjadi hidup, ada kehidupan. Itulah al-muhyi, yang maha menghidupkan dari yang tidak ada. Sekarang mungkin musim mangga. Mangga kita makan habis, kemudian kita buang, jadilah busuk, jadilah tanah. Nanti ada musim lagi, mangga lagi, tahun depan lagi. Subhanallah, siapa yang menghidupkan ini? Al-muhyi. Bukankah kita dari awalnya mati, yang tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada? Allahu Akbar. Wa batha fiha min kulli dabbah. Subhanallah. Kata-kata ini menunjukkan termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk apapun, binatang. Siapa yang menghidupkan ini semua? Wa batha fiha min kulli dabbah. Allah telah menghidupkan dan menebarkan batha itu.
banyak jenis hewan, manusia, apapun, makhluk apapun, itu dia hamparan bumi. Wa tasrif riyah was sahabil musakhkhar baina as-samai wal ard. Adanya oksigen, kita terasa udara, hembusan, ada hembusan udara, angin, ya Rabb, subhanallah. Atau Anda merasa ada angin enak, enak banget coy, coy, gila enak banget. Mana Allah? Mari kita rubah. Ini semua hanyalah tanda saja. Siapa? Liqaumi yaqil ayat. Sungguh ada tanda kebesaran bagi yang berpikir. Marilah Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita nunggu hujan, tidak yang di depan mata kita. Allah. Di depan saya sekarang ada apa? Ada laptop. Siapa yang menciptakan laptop? Manusia. Siapa yang mengajarkan manusia? Allah. Kita bisa berkomunikasi. Kita di Jakarta, yang satu Ibu Nawan ada di New York, bayangkan. Kita bisa berkomunikasi. Siapa yang mengatur ini? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka itu, saya akan ulang berkali-kali. Maka itu, banyak orang yang tidak khusyuk sholatnya. Mereka mengatakan, sholat khusyuk itu susah. Sabar itu susah. Sementara Allah mengatakan mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin buat kalian itu kemudahan. Dan Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Ada orang yang sholatnya susah. Ada orang yang sedekahnya susah. Sholat iya, tapi sedekah tidak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholatnya rajin dan tidak banyak bersedekah, itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang sholatnya rajin, tapi marah terus, itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Disconnect antara Allah dan dirinya. Kalau tidak terhubung, maka tidak ada nilai. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Wajah saya, ya seperti ini. Sekarang saya kasih lampu. Semakin bercahaya. Kalau hilang, jadi gelap. Bercahaya. Hilang. Bercahaya. Hilang. Bercahaya. Hilang. Saya ajarkan. Ketika depan saya ada teh. Allahu Akbar. Ini dari Engkau ya Allah. Masya Allah. Saya minum teh. Allahu Akbar. Masya Allah. Bercahaya. Saya ngeliat teh. Tehnya enak banget. Tidak ada Allahnya. Tidak Anda sebut. Maka Anda disconnect. Tidak ada cahaya. Ada minum. Top markotop. Gelap. Siapa menggelapkan? Diri Anda sendiri. Tapi ketika kita minum, Masya Allah. Wajah kita langsung bercahaya. Maka kekhusyuan karena tidak ada cahaya dalam hati kita. Maka wajah kita harus bercahaya terus. Bagaimana caranya? Allah itu nur. Allah itu cahaya. Berikan cahaya dalam diri Anda. Gimana? Hubungkan. Di depan saya ada air. Ya Allah, saya minum dengan air minum ini, saya hidup. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan semua hidup dari air. Mayoritas tubuh saya adalah air. Ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Maka bercahaya. Terus bercahaya. Ketika salat, ada cahaya di sini. Langsung koneksinya gampang. Apapun yang Anda masuk dalam pikiran kita, makanan, minuman, istri, suami, urusan. Kalau terbiasa ini kembali kepada Allah, Allahu Akbar. Pikiran khusyuk itu bukan berarti blank, hanya Allah. Tidak mungkin. Kosong, hanya Allah. Tidak mungkin. Ada pikiran yang masuk, langsung kembali kepada Allah. Ya Allah, ini dari Engkau. Dan Allah tahu isi hati kita, cara berpikir kita, corak warna dan sistem pikiran kita tahu. Hambaku dia mikir makanan, langsung dikembali pada aku. Ya Allah, ini dari Engkau. Karena di luar sholat kita mengenal Allah melalui makanan, melalui minuman. Di luar sholat kita melihat silih bergantinya siang dan malam dari Allah. Waktu milik Allah.
Di luar sholat kita melihat air hujan turun, ya Allah ini dari Engkau. Di luar sholat kita melihat rumput tumbuhan tumbuh, ya Allah ini dari Engkau. Terus bercahaya, 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 bercahaya. Maka dia mengenal Allah melalui alam semesta. Kalau mengenalnya kuat, maka mengingatnya kuat. Salat adalah mengingat Allah. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. Surat Taha. La ilaha. Tidak ada yang patut diagungkan. Tidak ada yang patut disucikan. Tidak ada yang patut disembah. Illa ana. Kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Jadi menyembah Allah itu setelah Anda berpikir ini semua ada dari Allah. Wa aqimus shalah, barulah bentuk salah satu menyembah Allah adalah dirikanlah salat. Li dzikri, untuk ingat aku. Maka salat adalah mengingat Allah. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal Allah. Kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal Allah. Jadi kalau mengenalnya kuat, karena mengingatnya kuat. Tapi kalau mengingatnya lemah, maka mengenalnya pun lemah. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita pernah ketemu orang dan orang itu ingat kita dan nama kita? Tapi kita lupa dia siapa? Apa kabar Ustaz Arifin? Baik, baik Pak, sehat. Gimana? Bla bla. Ini siapa? Ini siapa? Kenapa Anda lemah mengingatnya? Jawabannya karena satu, karena mengenalnya lemah. Begitu juga sholat. Bagaimana kita mau ingat Allah? Kekuatan ingat itu tergantung kekuatan mengenal. Mengenal itu namanya syahadat. Asyhadu, itulah tauhid rububiyah. Asyhadu adalah mengembalikan apa yang aku lihat semua dikembalikan pada yang satu. Asyhadu, aku menyaksikan langit, bumi, serta si termasuk tubuh aku. Ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Allah ilaha, tidak ada yang aku puji, tidak ada yang aku sembah. Illallah, kecuali Allah. Maka tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mau ingatnya kuat kalau mengenalnya lemah? Subhanallah. Subhanallah. Wa ma sabruka illa billah. Kesabaran itu tidak akan bisa kita bangun kecuali rasa bersama Allah. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada connection kepada Allah, tidak ada hubungan, maka lepas kontrol. Maka jadi susah. Siapa yang bikin susah? Kita sendiri. Wa may yaksib itsman. Yaksib isman, dia berbuat dosa. Fa innama, kalimat innama dengan inna beda. Yaksibu ala nafsi, itu surat An-Nisa ayat 111. Fa innama ini ala sabil hasr. Sungguh-sungguh dia hanyalah, barang siapa berbuat dosa, dia hanyalah membuat kesulitan buat dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah Anda seperti orang-orang yang lupa Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kita ini menggelapkan diri kita kalau kita tidak berzikir. Bahkan ada hadis yang sangat menyakitkan hati kita semua, alhamdulillah. Apa itu? Orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir laksana orang yang mati dan orang yang hidup. Bayangkan. Maka orang yang tidak berzikir mati itu seperti bangkai berjalan di muka bumi. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka yang tadi saya ilustrasikan dengan cahaya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat saya karena depan saya ada lampu. Coba lampu itu digelapkan, Anda tidak akan bisa melihat saya. Maka ketika ada lampu, itu laksana kita berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah, 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 Allah. Maka ketika kita melihat Allah, 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 ini semua dari Allah, ini semua dari Allah, maka hati kita mulai bercahaya, bercahaya, bercahaya. Disconnect, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, maka gelaplah diri Anda sendiri. Gitu. Jadi, kalau kita perhatikan, jangan sampai kita mendiskonekkan diri kita kepada Allah. Gimana mendiskonekkan? Anda melihat di depan saya ada roti. Roti adalah roti. Di dalamnya ada keju. Keju adalah keju. Kenapa Anda tidak langsung, ya Allah ini keju dari susu. Susu dari sapi. Sapi makannya rumput. Subhanallah. Siapa menghadirkan ini semua? Mungkin kejunya ini belinya, asalnya susunya belinya di manalah, saya nggak tahu. Dari Bogor atau Boyolali sana. Dari Boyolali sekarang ada di depan mata saya. Karena di sana kan banyak susu. Allahu Akbar. Prosesnya. Kita hadirkan depan mata kita. Siapa menghadirkan makanan ini? Allah. Maka hati Anda bercahaya.
Jangan sampai disconnect dengan Allah. Maksudnya apa? Baru kita mengerti redaksi Al-Quran. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda lihat teks ini kan seakan-akan berat sekali. Apabila Anda telah menjalankan ibadah sholat, maka ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Ini maksudnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Subhanallah. Padahal sholat itu adalah mengingat Allah Azza wa Jalla. Sholat itu mengingat Allah. Nah terus diberitakan, kalau Anda habis sholat, ingatlah Allah. Berarti habis ingat Allah, ingat Allah lagi. Subhanallah. Ini redaksi Al-Quranul Karim, bukan dari saya. Nah, maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, teks-teks Al-Quran itu dahsyat, supaya kita tidak lupa Allah. Bagaimana? Lihat langit dan bumi serta isinya adalah hanya, saya katakan hanya berulang-ulang, hanya tanda. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, menit terakhir saya akan share yang tadi saya bacakan. Bayangkan, ini kan perintah yang sangat banyak kita lalaikan. Ini lihat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Kalau Anda setelah menjalankan sholat, padahal sholat itu ingat Allah. Sholat itu kan ingat Allah. Kalau Anda telah menyelesaikan sholat, فَاذْكُرُوا. Maka setelah itu ingat Allah. فَاذْكُرُوا. Disuruh ingat Allah. Padahal sholat itu ingat Allah. Kapan? Hanya 3 manusia itu. Qiyaman, 1, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan bahwa kita selalu berzikir. Sudahkah kita kerjakan ini? Ini perintah Allah. Saya ulang lagi, saya lihat bahasa Indonesianya. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, oke, berzikirlah, ingat Allah lah. Mengingat Allah, menyebut nama Allah. Baik dalam keadaan berdiri, 1, duduk, 2, berbaring, 3. Pertanyaan saya, manusia posisinya adakah selain 3 ini? Selain berdiri, duduk, berbaring? Tidak ada. Manusianya 3 kalau nggak berdiri, duduk, atau berbaring. Pertanyaan saya lagi kepada kita semua, buat diri saya termasuk, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah ini? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Jawabannya belum. Kenapa? Karena tidak punya ilmu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Subhanallah. Ini maksudnya Allah, jangan disconnect dengan aku, hai hambaku. Subhanallah. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya ingin walaupun hanya sebentar, tapi bermanfaat. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Intinya bagaimana kita melatih tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.